Great effort. Fantastic effort, and Diego Tristan, who was penalised for handball earlier to deny Di Michele, makes amends. Awal abad 21, Spanyol menjadi pusat dari keajaiban yang ditujukan klub kecil asal wilayah Galicia, Deportivo de La Coruña, mendadak menikmati tahun-tahun keemasan mereka di kompetisi domestik dan antar klub Eropa. Salah satu talenta yang angkat nama pada saat itu adalah Diego Tristan. Kisah Diego Tristan Herrera yang lahir pada 5 Januari 1976 di La Algaba, Sevilla, Spanyol adalah narasi yang memukau tentang bakat luar biasa, puncak kejayaan yang gemilang, dan pergulatan pribadi yang mendalam. Di masa jayanya, Tristan bukan sekedar penyerang. Ia adalah seorang maestro dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di seluruh Eropa. Dengan kemampuan yang komprehensif, dribling yang memukau, akurasi tembakan yang mematikan, keunggulan di udara, dan pergerakan tanpa bola yang cerdas, ia menjelma menjadi ancaman multidimensional di lini depan. Julukan The Lizard atau si kadal yang melekat padanya tentu hadir bukan tanpa alasan. Julukan ini diberikan karena gaya bermainnya yang licin, terutama saat ia menggiring bola, seolah-olah ia meluncur di atas rumput dengan keanggunan yang sulit ditangkap. Namun, di balik kejeniusan yang tampak tanpa celah ini, ada bayangan yang kerap menyertai perjalanannya, yaitu masalah fisik dan personal yang seringkali membayangi sinarnya. Dualitas antara kejeniusan yang mempesona dan kerapuhan manusiawi ini menjadi benang merah yang mengikat seluruh kisah Diego Tristan. Ini bukan hanya cerita tentang gol dan trofi, melainkan sebuah epik tentang perjuangan seorang individu untuk menggapai mimpi, menghadapi konflik, dan meninggalkan warisan emosional yang abadi di hati para penggemar. Banyak legenda sepak bola yang punya titik awal tak mengenakan, dan bagi Diego Tristan itu berwujud lapangan-lapangan sederhana di La Algaba. Lahir di provinsi Sevilla, Spanyol, Diego Tristan memulai perjalanannya di dunia sepak bola dari akar yang paling murni. Ia mengasah bakatnya di sistem junior Real Betis, bermain di lapangan tanah liat dan rumput buatan. Ini bukanlah arena megah dengan fasilitas modern, melainkan medan perjuangan di mana setiap sentuhan bola adalah pelajaran dan setiap gol adalah kemenangan kecil melawan keterbatasan. Lingkungan yang kurang ideal ini alih-alih menghambat justru mengasah kreativitas dan ketangguhannya, yang mana itu segera membentuk fondasi dari bakat alami yang dimilikinya. Diego Tristan sendiri mengenang masa-masa awal ini dengan kerendahan hati yang mendalam. Pada usia 18 tahun, ia masih bermain di liga lokal desanya, di jalur tanah yang jauh dari sorotan gemerlap sepak bola profesional. Namun, dalam rentang waktu yang menakjubkan, hanya 6 tahun kemudian, atau tepat pada usia 24 tahun, ia sudah berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, yakni Piala Dunia 2002. Transformasi yang begitu cepat ini adalah bukti nyata dari tekadnya yang membara dan bakatnya yang tak terbantahkan. Sebuah anekdot yang ia bagikan semakin memperdalam dimensi humanis dari perjalanannya. Tristan menceritakan bahwa di tim desanya ada 3 atau 4 teman yang lebih baik darinya. Namun ironisnya, ialah yang berhasil mencapai puncak. Kisah ini bukan sekedar lelucon. Ia menyoroti elemen tak terduga dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ini menyiratkan bahwa bakat saja tidak cukup. Ada faktor-faktor lain seperti kesempatan, mentalitas, atau bahkan sedikit keberuntungan yang memainkan peran krusial. Anekdot ini juga menunjukkan bahwa Diego Tristan tetap terhubung dengan akarnya, tidak melupakan dari mana ia berasal, dan memberikan sentuhan emosional yang mendalam pada narasi inspiratifnya. Baginya, kesuksesan seringkali merupakan kombinasi kompleks dari bakat, kerja keras, dan takdir yang tak terduga. Setelah mengukir jejak di sistem junior Real Betis, Diego Tristan melanjutkan perkembangannya dengan tim cadangan Mallorca.
Masa ini menjadi fase krusial di mana ia mulai menunjukkan potensi sesungguhnya. Pada musim 1998-1999, ia mencetak 15 gol dalam 39 penampilan di Segunda Division, sebuah catatan yang menarik perhatian banyak pihak. Lompatan besar kemudian datang pada musim 1999-2000 ketika Tristan memulai debutnya di La Liga. Penampilannya saat itu segera mengguncang liga, dan ia mencetak gol pertamanya melawan Numancia pada 12 September 1999. Musim perdananya di divisi teratas berakhir dengan catatan impresif, 18 gol dari 35 pertandingan. Mallorca bukan hanya klub tempat ia melakoni debut, tetapi panggung di mana mimpi Tristan mulai menjadi kenyataan. Performa eksplosifnya di sana, terutama jumlah golnya yang signifikan untuk seorang debutan, adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia adalah bakat istimewa yang siap untuk level tertinggi sepak bola Spanyol. Kejeniusannya di lapangan saat itu pun segera menarik perhatian raksasa-raksasa Eropa. Real Madrid, salah satu klub terbesar di dunia, nyaris mendapatkan tanda tangannya pada musim panas 2000. Namun, kesepakatan itu gagal terwujud karena kepergian Lorenzo Sanz dari kursi kepresidenan klub. Kegagalan transfer ke Real Madrid, meskipun mungkin mengecewakan saat itu, secara ironis membuka jalan bagi era keemasan yang berbeda. Deportivo La Coruña, sebuah klub bersejarah yang akhirnya berhasil meyakinkannya untuk bergabung. Keputusan ini menjadi awal dari babak paling gemilang dalam karir Diego Tristan, di mana ia akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Spanyol. Kedatangan Diego Tristan ke Deportivo La Coruña pada tahun 2000 menandai dimulainya sebuah era yang tak terlupakan, yang kemudian dikenal sebagai periode Super Depor. Di Riazor, Tristan bukan hanya sekedar penyerang, ia menjadi pencetak gol yang membuat Riazor bermimpi. Ia saat itu membentuk kemitraan yang sangat menakutkan dengan striker Belanda Roy Mackay. Meskipun pada musim 2000-2001 ia sempat mengancam untuk meninggalkan klub karena merasa tidak menjadi starter utama di bawah bayang-bayang Mackay, Tristan membuktikan kemampuannya dengan sangat baik. Pada musim berikutnya, atau tepat pada 2001-2002, ia menjadi starter tak terbantahkan dan membalas kepercayaan itu dengan performa yang monumental. Ia mencetak 21 gol di liga, di mana itu sekaligus menjadi sebuah pencapaian yang mengantarkannya meraih trofi Pichichi atau top skor La Liga Spanyol. Pencapaian Diego Tristan tidak hanya terbatas di liga domestik. Pada musim yang sama, ia juga menambah 6 gol di Liga Champions Eropa dan 5 gol lagi di Copa del Rey yang berhasil dimenangkan Deportivo setelah mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu di tengah perayaan ulang tahun ke-100 klub ibu kota. Tentu itu menjadi sebuah kemenangan yang terasa sangat manis dan ikonik. Secara keseluruhan, ia mencetak 32 gol di semua kompetisi pada musim 2001-2002. Sebuah angka yang membuktikan produktivitasnya yang luar biasa. Momen-momen ikonik Tristan di panggung Eropa tak terhapuskan dari ingatan. Ia menjadi instrumental dalam kemenangan penting di Liga Champions, termasuk saat Deportivo mengalahkan Manchester United 3-2 di Old Trafford pada Oktober 2001. Dalam pertandingan itu, Tristan mencetak 2 gol, di mana gol-gol yang diciptakan lainnya turut membantu Deportivo memuncaki grup mereka. Warisan Diego Tristan di Deportivo tak hanya tercatat dalam statistik, tetapi juga terukir di hati para penggemar. Mereka mengenangnya sebagai fenomena dan bagian integral dari tim Super Depor yang mencapai semifinal Liga Champions pada 2004. Ia adalah idola Riazor karena keanggunannya di lapangan, bakat finishing bawaan, dan kemampuannya yang mengejutkan dengan dribbling dan tembakan yang sangat luar biasa. Pencapaiannya, seperti kemenangan Copa del Rey dan Pichichi, adalah inti dari era keemasan Deportivo. Momen itu pun sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan bagi klub kecil yang berani menantang raksasa.
Bila diperhatikan, gaya bermain Diego Tristan adalah perpaduan langka antara kekuatan, keterampilan, dan keanggunan yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling menarik untuk disaksikan. Di periode puncaknya, Diego Tristan adalah penyerang yang serba bisa, menampilkan beragam keterampilan yang menjadikannya ancaman multidimensional. Dengan kemampuan dribling yang memukau, akurasi tembakan yang presisi, keunggulan dalam duel udara, dan pergerakan tanpa bola yang cerdas, ia mampu menciptakan peluang dan mencetak gol dari situasi apapun. Lagi-lagi, julukan The Lizard atau si kadal sangat tepat untuk menggambarkan kelincahannya yang luar biasa di lapangan. Ia memiliki kemampuan untuk melewati beberapa bek dengan mudah, menenun masuk dan keluar dari tackle lawan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi rintangan apapun. Golnya yang luar biasa melawan Alaves kemudian menjadi contoh sempurna dari kejeniusan ini. Momen-momen individual skill dan ketenangan seperti itu mendefinisikan masa emasnya di Deportivo. Diego Tristan adalah nomor 9 yang lengkap. Ia bisa bermain sebagai striker murni yang menunggu di kotak penalti, atau sebagai penyerang yang lebih dalam dan kreatif, dengan turun menjemput bola dan terlibat dalam proses membangun serangan. Dikenal sebagai penyihir dari La Algaba, ia memiliki kecakapan teknis, finishing yang indah, dan kemampuan untuk memutuskan pertandingan dengan satu permainan. Kejeniusannya tampak tanpa usaha, seolah-olah ia menari di lapangan, menciptakan kontras yang dramatis dengan masalah fisik dan personal yang kemudian membatasi karirnya. Keanggunan dan kelincahan yang ia tunjukkan di puncak karir sekaligus menggambarkan tentang apa yang membuat penurunannya terasa lebih tragis. Seolah-olah bakat murni itu tidak dapat sepenuhnya mengalahkan kerapuhan manusia. Setiap kisah gemilang seringkali diiringi oleh bayangan, dan bagi Diego Tristan, bayangan itu datang dalam bentuk konflik, cedera, dan ujian mental yang berat. Di balik sorotan dan gemuruh Stadion Riazor, ia menghadapi badai yang menguji ketahanan dan karirnya. Titik balik yang signifikan datang pada tahun 2002 ketika Tristan mengalami cedera pergelangan kaki saat bertugas di level internasional. Cedera ini bukan hanya masalah fisik, namun juga merupakan titik kritis yang secara fundamental mengubah lintasan karirnya. Meskipun ia baru saja memenangkan Pichichi, cedera ini membuatnya terpaksa kembali merelakan tempat utama kepada Roy Mackay yang bahkan memenangkan European Golden Boot. Dalam kasus Diego Tristan, frasa tidak pernah mendapatkan kembali performa dan kepercayaan dirinya adalah kunci, menyiratkan bahwa cedera itu telah merusak lebih dari sekedar fisiknya. Itu juga merusak mentalnya sebagai confidence player. Hal ini lantas menjadi contoh klasik tentang bagaimana cedera dapat menghancurkan karir, terutama bagi pemain yang sangat bergantung pada sentuhan dan kelincahan. Selain itu, cedera lain seperti robeknya otot paha tengah musim juga sangat mempengaruhi performanya di atas lapangan. Bahkan setelah akhirnya Roy Mackay meninggalkan Deportivo dan hijrah ke Bayern Munich pada tahun 2003, Diego Tristan tidak pernah mendapatkan kembali performa dan kepercayaan dirinya. Pada musim 2003-2004, ia hanya bermain 10 pertandingan penuh dan hadir sebagai pengganti dalam 20 pertandingan. Hasilnya, ia hanya menghasilkan 13 gol di semua kompetisi. Lebih dari itu, Diego Tristan bahkan absen dari tim ajaib yang mengalahkan Milan 4-0 di Riazor. Lagi-lagi, momen semacam itu kian menambah elemen tragis pada kisahnya, karena puncak karirnya begitu singkat dan dihantam oleh kemalangan yang tak terduga. Selain cedera, masalah di luar lapangan Tristan juga terdokumentasi dengan baik. Gaya hidup mewahnya menyebabkan perselisihan yang intens dengan pelatih Javier Irureta. Konflik ini bukan hanya sekedar pelanggaran disiplin, namun itu adalah indikasi dari pergulatan internal Tristan. Irureta kemudian menjadi semakin frustasi dengan sikap Diego Tristan. Tristan beruntung, dia adalah anak yang cerdas dan memiliki kualitas alami sebagai pesepak bola. Tetapi saya khawatir semua nasihat yang saya berikan kepadanya mungkin baru akan meresap ketika dia berusia 40 tahun.
Saya tidak akan menjadi polisi dan menjaga setiap gerakannya. Tidak ada pemain yang boleh keluar malam 24 jam sebelum pertandingan melawan Madrid. Ini tidak akan pernah terjadi di tim saya. Insiden ini yang terjadi sebelum pertandingan penting melawan Real Madrid membuat Tristan dicoret dari tim. Ucapan sang pelatih ketika itu menunjukkan frustasi seorang mentor yang melihat potensi besar terbuang begitu saja karena kurangnya fokus atau kedewasaan berpikir. Kemudian tidak ada hal lain lagi yang bisa diharapkan selain masalah yang kian menambah kedalaman karakter Tristan. Kisahnya menunjukkan bahwa kejeniusan di lapangan tidak selalu sejalan dengan kedewasaan di luar lapangan. Perjalanan Diego Tristan lantas dikenal sebagai konflik manusiawi antara bakat alami dan disiplin diri yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunannya. Kombinasi cedera, kurangnya performa, dan krisis kepercayaan diri memiliki efek yang sangat menghancurkan pada musim-musim berikutnya, yang tentunya turut mengakhiri dominasi sang pemain di Deportivo. Setelah masa jayanya di tanah kelahiran mulai terasa hambar, tidak ada kata lain selain membuka pintu keluar. Saat itu, pada Oktober 2008, setelah menjalani uji coba 2 minggu, Diego Tristan yang berstatus bebas agen menemukan kesempatan baru di Liga Primer Inggris bersama West Ham United di bawah asuhan Gianfranco Zola. Ia membuat debutnya pada 8 Desember sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 0-2 di kandang dari Tottenham Hotspur. Meskipun sebagian besar laga yang dimainkan dimulai dari bangku cadangan, ia sempat menunjukkan sekilas bakatnya dengan gol dan permainan berkelas. Gol pertamanya untuk klub datang pada 28 Desember dalam kemenangan kandang 2-1 atas Stoke City, dan yang paling dikenang adalah tendangan bebas yang indah melawan Stoke City pada Mei 2009. Total, ia mencetak 3 gol dalam 17 penampilan untuk West Ham. Momen-momen singkat penuh kejeniusan ini menunjukkan bahwa bakat itu masih ada, tetapi tidak lagi konsisten. Pengembaraan Diego Tristan ini dapat diinterpretasikan sebagai perjuangan emosional untuk menolak akhir dari era keemasannya. Diego Tristan terus berpindah klub, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk mencari kembali ke dirinya yang dulu. Akhirnya, pada Juli 2009, Diego Tristan kembali ke tanah kelahirannya, Andalusia, setelah 14 tahun di mana saat itu ia putuskan untuk bergabung dengan klub Divisi 2 Cadiz. Di sana, ia mendapatkan kembali sebagian dari performa, mencetak 8 gol dalam 29 penampilan di satu-satunya musim yang dimainkan. Namun, nasib tim yang dibela tidak seberuntung itu. Cadiz terdegradasi setelah finish di posisi ke-19. Meskipun saat itu, Diego Tristan sukses mencetak 2 gol di pertandingan liga terakhir melawan Numancia. Momen degradasi ini boleh dibilang penutup yang sangat pahit dan dramatis, yang menunjukkan bahwa upaya terbaiknya di akhir karir tidak dapat mengubah takdir timnya. Ini adalah metafora yang kuat untuk karirnya secara keseluruhan. Bakat luar biasa yang seringkali tidak dapat mengatasi rintangan yang lebih besar, baik itu cedera, masalah personal, atau nasib tim. Kisah perjalanan Diego Tristan mencapai puncaknya dengan akhir yang dramatis dan penuh refleksi. Ia gantung sepatu dari sepak bola profesional pada usia 34 tahun atau pada saat musim 2009-2010 berakhir bersama Cadiz. Diego Tristan sendiri mengungkapkan pengakuan yang pahit tentang karirnya. Satu-satunya utang yang saya miliki adalah saya tidak melanjutkan di level yang sama selama beberapa tahun lagi. Pengakuan ini adalah penutup yang melankolis, sebuah pengakuan tentang potensi yang tidak sepenuhnya terwujud. Sebuah bakat kelas dunia yang karena kombinasi cedera, masalah personal, dan krisis kepercayaan diri tidak mampu mencapai level yang seharusnya. Meskipun masa emasnya relatif singkat dan dibayangi oleh berbagai masalah, Diego Tristan tetap menjadi legenda yang cepat berlalu dan dicintai di Deportivo La Coruña. Ia adalah bagian integral dari tim yang mengukir sejarah klub, sekaligus membawa mereka meraih kejayaan yang tak terbayangkan.
Warisannya di Riazor adalah bukti bahwa dampak seorang pemain mampu melampaui statistik semata. Ia adalah emosi, kenangan, dan momen-momen ajaib tercipta. Setelah pensiun dari gemerlap panggung profesional, Diego Tristan diketahui telah menemukan tujuan baru yang lebih dekat dengan hatinya. Ia kini melakukan apa yang selalu ingin ia lakukan, yaitu membantu tim desa lokalnya Atletico La Algaba. Di sana, ia menjabat sebagai pelatih tim senior dan mengelola klub yang kini memiliki 20 tim dan 350 anak-anak dari desa di akademi. Selain itu, ia juga merupakan pelatih yang bertanggung jawab untuk tim U16 dan U18 Andalusia. Sikap ini lantas seringkali disebut sebagai sebuah penebusan kesalahannya di masa lampau. Terutama saat pelatih Javier Irureta mengatakan kalau Tristan mungkin baru akan menyadari nasihat yang diberikan di usia 40 tahun. Pada akhirnya, warisan Diego Tristan bukan hanya tentang gol dan trofi yang ia menangkan, tetapi juga tentang bagaimana ia menggunakan pengalamannya untuk membimbing orang lain. Ini adalah akhir dari puitis untuk kisah seorang penyihir lapangan, di mana ia menunjukkan bahwa meskipun karirnya mungkin tidak sempurna, tapi dampaknya pada komunitas dan generasi mendatang akan abadi dan positif.